Salam saudara-saudara. Selamat hari Minggu buat kita. Selamat hari Minggu. Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 dengan Minggu Kantate. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1-2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Bapa yang telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami, melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyanyikan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengganti firman Tuhan pada minggu kita saat ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 10. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 10, demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh,
serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku. Marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang maha pengasih dan maha pemurah, kami datang menghadap tahta hadirat-Mu, mengaku dosa dan pelanggaran kami. Dosa karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa serta pelanggaran kami. Tuntunlah kami kembali kepada kebenaran-Mu, sehingga iman bertumbuh dan kami melakukan apa yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Kami sampaikan permohonan kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Epistel pada minggu kita hari ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal 31 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekatlah waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu umurku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali tertimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Sekarang bersyukur. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Ku heran Allah mau memberi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di minggu kita hari ini yang terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sekalipun pada saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepada-Nya, yang berada kita di tengah-tengah rumah atau dimanapun juga kita berada. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah terlupakan. Firman Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan menguatkan kita di minggu hari ini, sesuai dengan topik minggu kita yang dikatakan, nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kitab Wahyu merupakan kitab yang berisi penglihatan atau pewahyuan yang terjadi di masa yang akan datang, yang diberikan Tuhan karunia, atau di dalam bahasa Batak dikatakan haomion nasian debata. Pada perikop nats ini firman Tuhan mengungkapkan tentang nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan ini berisi sukacita yang mengungkapkan tindakan Allah yang memberikan dan menyatakan kemuliaan-Nya atas kehidupan manusia. Nyanyian kemenangan yang telah mengantarkan kehidupan yang dimenangkan dan telah diperjuangkan. Maka dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya dan berkesetiaan kepada Tuhan, memperoleh kemenangan. Kemenangan dari rasa takut, kemenangan dari keadaan yang mencekam, kemenangan mengalahkan godaan dunia atau kejahatan, kemenangan dari tindakan ketidakadilan atau penindasan dan sebagainya. Sesuai dengan yang disampaikan pewahyu ini, melalui penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya tentang nyanyian kemenangan, di mana kemenangan atas kompetisi manusia atau umat Tuhan yang telah memperoleh keselamatan dan kuasa Allah, kemenangan yang telah diperbuat Yesus Kristus mengalahkan maut dan menegakkan kebenaran dengan tindakan penghukuman dan penghakiman. Maka nyanyian kemenangan ini memberikan kekuatan dan menyatakan kemuliaan-Nya, di mana kita pun ditegakkannya di depan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyanyian kemenangan di mana Yesus Kristus menebus dan mengasihi umat-Nya. Kemenangan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang telah lebih dahulu menyatakan kemenangan mengalahkan maut. Sehingga kehidupan setelah kematian bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh kemenangan dan tidak lagi ditakuti. Kehidupan orang percaya kepadanya tidak sia-sia, melainkan kehidupan yang sesungguhnya yang telah ditaruhkan atau dipertaruhkan dan diperjuangkan atau dimenangkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga kita bersukacita oleh anak domba yang memperdamaikan dan mengasihi umat-Nya. Sebagaimana firman Tuhan menyuarakan di tengah-tengah kita demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, bersukacitalah dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Nyanyian kemenangan ini sudah sepatutnya umat Tuhan bersukacita. Sukacita bagi umat Tuhan memperoleh surga menjadi tempat kediaman-Nya. Allah mengarahkan dan menyatakan sukacita bagi umat-Nya yang telah dimenangkan. Sehingga hidup bukan lagi yang kita rasakan di dunia ini, yang masih penuh dengan tantangan, pergumulan, ketidakpastian, melainkan kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang dari Allah. Waktu bagi Allah merupakan kepastian dan kebenaran yang tidak dapat ditunda atau direka-reka. Waktu menyatakan sukacita dan kemenangan itu ada padanya. Nyanyian kemenangan ini juga membawa sukacita bagi penantian akan kedatangan Tuhan untuk membawa orang yang percaya pada kemuliaan Allah dalam sorga kelak. Sebab firman-Nya menyuarakan kepada kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan, nyanyian kemenangan ini yang akan menyerukan di tengah-tengah kehidupan kita menjadi mutiara yang paling berharga, yang diingatkan dan mengajarkan ke dalam kehidupan kita. Pertama sekali, jadikanlah hidup ini penuh dengan nyanyian. Jadikanlah hidup ini penuh dengan nyanyian. Bernyanyilah dengan sukacita, sebab nyanyian mengantarkan pada semangat baru, kekuatan yang memberikan penghiburan bagi kita. Keadaan dan situasi saat ini pun kita perlu untuk bernyanyi, untuk membawa kita pada semangat dan mengalahkan ketakutan dan kepanikannya. Nyanyian keselamatan yang menyatakan bagi kita, yaitu nyanyian kemenangan, berarti Tuhan menguatkan kita, mengalahkan pergumulan dan situasi yang kita hadapi sekarang dengan tetap berseru bahwa kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, bernyanyi bukan hanya menyatakan dan menunjukkan apresiasi, tetapi juga menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan mengantarkan kebaikan. Nyanyian keselamatan bagi Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan menempatkan dan menjagai hidup kita dari segala cobaan dan memperjuangkan kehidupan kita serta mengatasi segala persoalan hidup kita. Tuhan memberkati kita dan senantiasalah bernyanyi, muliakanlah dan pujilah nama Tuhan. Amin, kita bernyanyi. Firman-Mu berkatilah kekal dalam
Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan memuji kemuliaan-Mu ya Allah. Kami senantiasa bernyanyi akan keselamatan yang dari Tuhan yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, di dalam minggu kami ini, Engkau senantiasa memberikan penghiburan, semangat bagi kami, yang sekalipun masih banyak yang dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami masih mengalami dibelenggu oleh pandemi virus corona COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya hanya oleh kekuatan Tuhan saja dan keselamatan yang dari Tuhanlah yang akan membawa kami keluar dari segala cobaan ini. Kami yakin dan percaya bahwa melalui pemberitaan firman Tuhan meneguhkan iman percaya kami, dan kami senantiasa rindu memuji dan memuliakan Engkau ya Allah di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun dalam keadaan dan situasi apapun yang kami hadapi, yang sekalipun para jemaat-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kebaktian atau ibadah mereka di rumah masing-masing dan dimanapun juga berada, kami yakin dan percaya bahwa kami tidak lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi-Mu, bernyanyi ya Tuhan, atas kemuliaan Tuhan yang masih Engkau akan perlihatkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau ya Allah bekerja melalui Roh Kudus Tuhan untuk menaungi kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk bersemangat, bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama, Kusuka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, Allah Bapa kami di surga. Dalam ibadah kami pada minggu kami saat ini, kami tetap merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, baik pun kami beribadah di rumah kami masing-masing, disebabkan musibah yang ada di negara ini, Tuhan senantiasa tetap ada di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Tuhan tetap memperbolehkan kami untuk menaikkan nyanyian pujian kami kepadamu. Dan Tuhan tetap memperbolehkan kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah memperoleh kebenaran firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, bolehlah itu menjadi bekal bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami ke hari depan. Tuhan Yesus, Tuhan juga telah memperbolehkan kami menaikkan rasa syukur kami melalui kidung-kidung pujian kami. Bolehkanlah itu Tuhan, jalan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, hingga kami Tuhan terberkati melalui nyanyian pujian kami ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam ibadah kami pada saat ini, kami sungguh merasakan ya Tuhan, keberadaan kami di tanah yang Tuhan berikan kepada kami, di dunia yang Tuhan berikan kepada kami, di negara yang Tuhan berikan bagi kami dan lingkungan kami Tuhan. Kami merasakan kekhawatiran yang mana di dalam hidup kami selalu mengedepankan kekuatan dan pikiran kami sendiri Tuhan. Dan kami mengedepankan kekuatan daging kami. Hingga kami saat ini Tuhan merasakan adanya gangguan-gangguan yang tidak dapat kami kalahkan melalui adanya wabah penyakit yang lagi menyebar di dunia ini, yang lagi menyebar di negara ini, yang lagi menyebar di provinsi di lingkungan kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kalaupun ini Tuhan, jalan Tuhan untuk mengingatkan kami umat ciptaan-Mu atas segala dosa-dosa kami akibat dari perilaku, perkataan dan hati kami yang mengakibatkan menjadi dosa-dosa bagi kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan peduli bagi kami umat-Mu. Inilah harapan kami Tuhan. Kami sungguh berpengharapan kepada-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari segala virus penyakit ini.
virus penyakit COVID-19 yang mengkhawatirkan kami Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pelindung kami. Tuhanlah yang membentengi kami dari segala virus-virus penyakit tersebut Tuhan. Jauhkan virus corona itu dari hadapan kami Tuhan. Dari dunia ini, dari negara kami ini, dari provinsi kami ini, dari lingkungan kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami sehat di dalam menjalani hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada pemimpin negara kami ini, berikan hikmat kepada dia Tuhan. Mampukan dia Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi, merangkul kami, merangkul segala pemimpin-pemimpin, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat daerah. Mampukan kami semua Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyatukan hati kami, umat-Mu, bangsa-Mu, untuk menyatukan hati kami, mengikuti aturan-aturan pemerintah kami. Inilah jalan bagi kami Tuhan. Bahwa kami juga pelaku-pelaku akan firman-Mu. Karena Tuhan yang mengingatkan kami akan tunduk ke hadapan-Mu, kami juga tunduk akan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kami, tingkat negara, tingkat provinsi, baik di tingkat daerah. Sadarkan kami umat-Mu Tuhan, agar kami mau mengikuti akan peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan, agar mereka Tuhan mampu menjadi garda depan untuk menjauhkan, membebaskan kami, menyelamatkan kami Tuhan dari pandemi virus COVID-19. Mohon ampun kami Tuhan, secara daging, secara kekuatan kami tidak mampu melawannya, kami tidak mampu mengatasinya Tuhan. Tetapi kami mengharapkan melalui doa kami, Tuhanlah yang menjadi pelindung kami, menyelamatkan kami, menjauhkan, memusnahkan virus corona dari lingkungan kehidupan kami. Agar kami Tuhan di dalam menjalani hidup kami ke hari depan penuh sukacita, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami selalu mendekatkan diri kami penuh dan meyakinkan segala iman percaya kami bahwa Tuhanlah juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga perekonomian kami yang saat ini Tuhan, yang menjadi kendala bagi pemerintah kami untuk menjalankan kenyamanan bagi kami bangsanya, bagi kami umat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, stabilkan roda kehidupan perekonomian di negara kami ini Tuhan. Jauhkan tindak kejahatan Tuhan. Satukan hati seluruh kami umat-Mu, bangsa negara kami ini Tuhan. Bahwa kami adalah semua umat ciptaan-Mu. Berilah damai sejahtera bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa seluruh kami Tuhan umat-Mu, baik Tuhan di tingkat orang tua, baik tingkat anak-anak kami dewasa, remaja, baik anak-anak sekolah minggu. Tuhan, bagi kami orang tua, mampukan kami Tuhan sebagai orang tua, mampukan kami Tuhan mendidik, membimbing anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan Tuhan anak-anak kami di tingkat dewasa, remaja dan anak-anak sekolah minggu. Mampukan juga mereka Tuhan sebagai anak yang mau menuruti dan mengikuti nasihat kami orang tua. Agar kami Tuhan antara orang tua dan anak-anak saling mengasihi dari kasih-Mu Tuhan, hingga kami beroleh damai sejahtera yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Harapan kami Tuhan, tahirkanlah kami dari segala dosa-dosa kami hingga kami sempurna dan layak menjadi curahan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh sembari mengumpulkan persembahan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita menyampaikan persembahan kita ke hadapan Allah, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Salam, selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat, dan senantiasa di dalam doa. Tuhan menyertai kita. Amin.